Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif, mahasiswa Daljab Angkatan 4, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021, NIM 215299027, di mana pada hari ini saya akan mempraktekkan uji kinerja saya di SMK Negeri 1 Bangsri dengan kompetensi dasar 3.4 aplikasi pengolah angka, indikator menggunakan logika if dan fungsi statistik pada data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Sehat semua ya ini ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Harus semangat. Tetap semangat, Pak. Baik. Ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, silahkan disiapkan ketua kelasnya untuk berdoa. Perhatian. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan dengan melakukan presensi ya untuk kehadiran kalian. Ainun Naimah, Hadir, Pak. Anangsyah, Hadir, Pak. Firdi Al-Ridho. Sakit, Pak. Sakit. Informasinya sakit apa ini? Sakit pilek, Pak. Pilek ya. Ya memang musimnya ya. Jadi harus menjaga diri. Sinta Permata. Hadir, Pak. Baik, ada yang belum saya panggil di sini? Sudah semua, Pak. Ya, sudah semua ya. Karena teman kalian ada yang sakit, marilah kita doakan semoga lekas sembuh ya. Dan kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat. Jadi nikmat itu dalam bentuk kesehatan. Jadi kita bisa berkumpul untuk hari ini melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, saya akan menanyakan materi yang kemarin sudah saya berikan. Apakah masih mengingat tentang materi kemarin? Masih, Pak. Ya, silahkan Mas Ari Kulaska. Mempelajari tentang pengenalan fungsi menu pada Microsoft Excel dan memanipulasi tabel. Baik, benar sekali ya. Yang lainnya tentunya masih ingat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, masih ingat. Nah, untuk hari ini pelajari tentang fungsi if dan statistik. Jadi di sini nanti kita akan mencari bagaimana dalam mensolusikan data ya. Nah, karena kita mempelajari Excel ini sebenarnya itu sangat penting sekali untuk digunakan dalam dunia nyata ya. Nah, di dunia nyata ini apa? Nantinya kita dapat mengolah data dan kita dapat terbantu dengan aplikasi ini ya, dengan mudah dan dengan akurat. Kemudian untuk materi hari ini saya akan menampilkan kompetensi dasar yang akan kita bahas. Baik, lihat ya. Sudah, Pak. Ya, di sini untuk KD 34-nya menerapkan logika dan operasi perhitungan data, kemudian
KD 4.4-nya mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, dan untuk indikator pencapaian frekuensinya ya, di sini menggunakan formula pada pemrosesan data, kemudian menggunakan logika if dan fungsi statistik sum, average, max, min, dan count. Nah, di sini apakah ada yang pernah tahu atau sudah membaca materi yang sudah saya bagikan tadi malam? Apa itu sum, average, max, min, dan count? Adakah yang tahu? Average untuk menghitung rata-rata. Betul, untuk average menghitung rata-rata. Ya, ya itu yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Ya, gimana? Bagaimana penerapan fungsi aplikasi pengolah angka ini khususnya pada fungsi statistik pada kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, baik. Jadi untuk fungsi statistik ini ya, kita bisa menggunakannya untuk kasus pada perhitungan nilai ya, atau pemrosesan nilai siswa ataupun di situ nilai mahasiswa. Jadi di situ nanti kita bisa menentukan data-data tersebut secara akurat ya, mencari dan menghitungnya dengan akurat dengan bantuan alat ini. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Baik. Saya akan lanjutkan ya. Untuk materinya menggunakan logika if. Di sini fungsi if untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah ya. Nah, di sini dalam penulisannya yaitu sama dengan if, kemudian logical test-nya value if, kemudian true, atau value if false, atau kondisi salah ya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu seperti ini ya. Ini if A2 lebih besar 50, maka keterangannya adalah naik kelas. Nah, di sini bisa menggunakan koma atau titik koma. Kemudian jika tidak naik kelas, maka keterangannya apa? Maka di situ dia tinggal di kelas ya. Karena ada dua kemungkinan, kalau tidak benar berarti salah. Berarti kalau tidak naik berarti tinggal di kelas ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jika nilai sel A2 itu lebih besar dari 50, maka dinyatakan naik kelas. Artinya, kalau di sini 51, maka dia akan naik kelas. Kalau di bawah 50, maka dia tidak akan naik kelas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi average. Fungsi average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Contohnya penulisannya average H7 sampai dengan H12 ya. Kemudian di sini fungsi sum. Fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada satu range. Jadi kira-kira menjumlah data sum ini bentuknya bagaimana menurut pemahaman kalian? Total ya, menambah ya, total, terus sekali. Kemudian ya, fungsi max di sini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan max ya. Sel awal sampai dengan sel akhir, di mana sel awal dan sel akhir adalah sel yang akan dicari nilai maksimalnya. Contoh penulisannya seperti ini, sama dengan max dalam kurung H8 sampai dengan H15 ya. Kemudian fungsi min. Fungsi min ini digunakan sebagai kebalikannya dari fungsi max ya. Mencari apa di sini fungsi min? Mencari apa kecil? Ya, nilai minimal atau nilai terkecil ya, atau nilai terendah. Nah, untuk penulisannya yang min dalam kurung H8 sampai dengan H15.
Kemudian fungsi count. Fungsi count ini adalah untuk menghitung dari total jumlah data, ya. Jadi yang dihitung dari sel awal sampai dengan sel akhir. Nah, di sini untuk penulisannya sama dengan count, ya, dalam kurung H8 sampai dengan H15. Kemudian ini tabel contoh yang bisa dicari, ya. Nah, di sini kira-kira kalian melihat data kosong itu akan kita kerjakan, ya. Nah, dari total nilai ini kemungkinan kita akan menggunakan rumus apa? Contoh. Tambah. Ya, menggunakan sum, ya. Betul sekali. Jadi dari total nilai ini kita gunakan rumus sum. Kemudian untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus apa? Max. Max. Kemudian nilai terendah? Min. Kemudian untuk rata-rata? Average. Ya. Kemudian untuk jumlah mahasiswa? Count. Pakai count, ya. Baik. Baik, sudah terlihat, ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini LKPD-nya, ya. Sudah dibaca kira-kira tadi malam? Sudah dibaca juga? Betul, Pak. Sudah, ya? Nah, di sini kalian disuruh mencari rumus apa saja yang bisa dipahami. Average sama count, Pak. Average sama count. Kemudian apa lagi? Di sini ada apa? Max sama min. Min sama max. Ya. Kemudian di sini ada keterangan. Kira-kira keterangan itu akan diberikan apa isinya? Lulus atau L tidak? dan T. Lulus atau tidak? Ya. L dan T. Simbol dari lulus atau tidak, ya. Baik. Di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Untuk penilaian dari LKPD ini yang saya akan nilai yaitu dari sikap, ya, tanggung jawab di sini. Kemudian untuk keterampilan kalian di situ terlihat indikatornya pada LKPD kalian, ya. Kemudian kriterianya. Kemudian di sini ada penskoran pengetahuan, ya. Kemudian kalian nanti mengerjakannya dengan cara berkelompok dalam satu kelompok karena di sini ada 11 anak, ya. Nanti masing-masing kelompok adalah 4 orang. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Ya, saya akan membagi kelompok kalian sesuai dengan urutannya. Untuk Ainun Naimah, Anang Syah, kemudian karena Firdi ini sakit maka digantikan oleh Ari Kulaska, ya. Kemudian Laila Zakiatul Miskiah itu kelompok 1. Bisa dipahami, ya, kelompok 1? Bisa, Ya, Pak. Pak. Bisa, Pak. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu Muhammad Reka Fatahillah, kemudian Muhammad Samsudin Sofi, kemudian Nesti Rahmawati, dan Pinasti Tosan. Paham, ya? Untuk kelompok 2? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Untuk kelompok 3 di sini nanti ada Reza Aditya Pratama, kemudian Sally Novi Edita, dan Cinta Permata. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik, saya akan membuat kelompoknya, kemudian nanti kalian akan masuk ke kelompok, ya. Ya, untuk kelompok 1, 2, dan 3 bisa menuju ke ruangan masing-masing, ya. Baik, silahkan bisa masuk ke kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok 1, ya. Ya, Pak. Kelompok 1 nanti tolong dipahami tugas dari masing-masing kelompok, ya. Salah satunya yaitu berdiskusi, ya. Berdiskusi dan memecahkan masalah yang ada di LKPD. Nah, nanti setelah ditemukan hasilnya, maka
kalian harus mempresentasikan dan diwakili salah satu dari teman kalian. Di sini nanti yang mewakili siapa? Saya, Pak. Anang ya, sudah disepakati Pak. ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Baik, sudah disepakati. Mas Anang yang nanti melakukan presentasi ya. Kemudian silahkan kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya ya. Waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Silahkan dikerjakan. Saya akan berpindah ke kelompok selanjutnya. Kelompok 2 ya. Diginiin loh nanti cepat. Baik, kelompok 2 ya ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa memahami masing-masing tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Jawab bisa, Pak. Baik, nanti dari kelompok ini silahkan mempresentasikan salah satu mewakili presentasinya ya. Siapa nanti yang mewakili? Rika, Pak. Rika. Di sini sudah dikerjakan ya. Ini Ya. mereka kemarin sudah berlatih ya, makanya ini filenya sudah jadi. Ya, Pak, sudah tak otak-atik semua. Terus ini juga sudah tak otak-atik caranya. Bisa pakai 2 cara. Oh Tapi iya. yang ini simpel sih. Baik, nanti bisa dijelaskan pada waktu presentasi ya. Iya, Pak. Saya akan pindah ke kelompok selanjutnya. Baik, kelompok 3. Sudah bisa memahami tugas dari masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, kelompok 1. Ada kendala enggak kira-kira di sini? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Tidak ada ya? Untuk kelompok 1 tidak ada. Untuk Anang, sudah sampai apa pekerjaannya? Baru sampai menghitung jumlah siswa lulus, Pak. Jumlah siswa lulus. Ya, berarti hampir selesai ya. Kemudian Ya. Laila sudah sampai mana? Hitung rata-rata, Pak. Hitung rata-rata. Kemudian Ari Pulaska Membuat keterangan, Pak. membuat keterangan. Kemudian Ainun Naimah Menghitung rata-rata, Pak. menghitung rata-rata ya. Sudah hampir selesai juga. Baik, di sini sudah pada bisa mengerjakan. Saya akan berpindah ke kelompok kelompok 2. Baik, kelompok 2 ini sudah selesai. Yang Pinasti sudah sampai apa? Pinasti? Nilai tertinggi, Pak. Nilai tertinggi. Ini yang presentasi siapa? Yang menampilkan ini siapa ini? Rekan saya, Pak. Oh, Reka ya. Ya, tadi sambil ngajarin yang lain. Oh ya. Kemudian Samrudin Baru mencari keterangan, Pak. mencari keterangan. Kemudian untuk Nesti Nilai tertinggi, Pak. nilai tertinggi ya. Mereka ini sudah selesai. Ada kendala di kelompok ini? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, Untuk Pak. yang lainnya tidak ada ya. Iya, Pak. Lancar semua ya ini ya. Iya, Pak. Kalau tidak Alhamdulillah, bisa, Pak. kalau tidak bisa kan bisa tanya Rika, Pak. Oh ya, mereka sudah berlatih jadi mungkin bisa bertanya sama mereka ya. Baik, saya akan ke kelompok 3. Baik, kelompok 3 ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah sampai tahap apa pengerjaannya? Sampai nilai terendah, Pak. Sampai nilai terendah. Iya, Pak. Untuk Reza sampai apa? Sampai siswa yang lulus, Pak. Siswa yang lulus. Kemudian untuk Sinta, Sampai mencari nilai terendah, Pak. nilai terendah. Sally, Sampai nyari nilai terendah.
Baik. Ini bisa berdiskusi dengan baik ya, kelompok ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini terendah berarti masih lumayan ya nanti untuk menyelesaikannya. Saya tunggu karena kelompok lain sudah ada yang selesai ya. Kelompok 1 sudah selesai semuanya? Tadi kurang Laila ya? Sudah, Pak. Sudah. Berarti ini sudah selesai semua ya. Baik, saya akan tutup untuk ruang diskusinya ya, ruang kelompoknya, dan kita masuk dalam ruang utama untuk mempresentasikan masing-masing hasil dari pekerjaan. Baik, ini sudah masuk dalam ruang utama semua. Silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dalam mengerjakan LKPD itu dan bagaimana cara kalian menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Supaya teman-teman kalian juga bisa memahami mungkin ada cara-cara yang lain untuk menemukan solusi yang ada di situ ya. Baik, bisa diawali dengan kelompok 1 yang diwakili oleh siapa tadi? Kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Anang. Untuk menghitung rata-rata, kita bisa mengetikkan sama dengan average kita blok dari E7 sampai G7, kita tekan enter. Dan kita dapat mendraft ke bawah untuk mempercepat. Dan untuk keterangan, kita bisa mengisikan logika if sama dengan if, terus kita klik yang H7, terus kurang dari 75, titik koma, terus petik 2, yaitu tidak lulus, dan kita klik titik 2 lagi, titik 2. Dan kita titik koma, kita ketik lagi if, kita klik yang H7, klik lebih dari sama dengan 75, titik koma, dan kutip 2, L, yaitu lulus. Dan kita masukkan kurung 2 kali. Hasilnya akan lulus. Dan untuk mempercepat, kita bisa scroll ke bawah gini. Dan untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan max. Sama dengan max, kita geser ke bawah, kita tekan enter. Dan untuk mencari nilai terendah, kita bisa mengetikkan sama dengan min, dan kita drag lagi ke bawah, kita tekan enter. Dan untuk mencari siswa lulus, kita bisa menggunakan count if, yaitu untuk logika sama dengan count if, kita drag lagi ke bawah dan kita klik titik koma, kita klik kutip 2 L. Baik, itu ya caranya ya. Nah, untuk mencari data yang tidak lulus, bagaimana kira-kira caranya? Sama seperti yang tadi, Pak. Kita ketik sama dengan count if, kita drag dari I7 sampai I14, terus kita klik titik 2, kutip 2, T, kurung 2. Baik, benar sekali ya, memang caranya seperti itu. Nah, ini saya kira untuk kelompok 1 sudah bisa memahami. Untuk yang lainnya hasilnya gimana? Kelompok 1? Sama seperti itu, Pak. Ya, sama ya. Baik. Ya, silakan untuk kelompok 2.
Oke, Kak. Share screen latihan fungsi. Ya, ini hasil jadinya dan saya akan menerangkan sedikit, menerangkan semuanya lah gitu. Hapus dulu. Untuk mencari rata-rata kita pakai average. Tulisannya seperti ini. Average. Terus ini di drag. Terus tekan enter. Terus biar lebih cepat diginikan tadi seperti kelompok 1. Terus dari sininya diseret. Terus ini sama kayak tadi cuma makainya min. Terus yang ini terus yang ini sama dengan count. Pakai count if. Terus di thread ini terus di buat L. Kalau nyari yang enggak lulus diganti ininya diganti T, Pak. Nah, ini dari kelompok ini saya mau menanyakan ya. Bedanya fungsi conif dengan count itu apa kira-kira? Untuk menghitung yang angka, kalau conif itu bisa huruf, Pak. Oh gitu. Kalau count berarti tidak bisa menghitung huruf ya. Ya. Atau menjumlahkan menotal huruf ya. Baik. Ini dari kelompok ini saya sudah bisa melihat ya cara kerjanya. Baik, ini sudah selesai. Ya, untuk yang lainnya tidak ada kendala ya. Untuk kelompok 2? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik. Ada, Pak. Sekarang ke kelompok 3, silahkan mempresentasikan. Untuk pertama kita mencari rata-rata bisa dengan ketik sama dengan terus pilih nilai. Karena ada komanya kita buat menjadi satu huruf dengan mengklik ini. Terus untuk keterangan kita menggunakan if kurung pilih nilai rata-rata. Ini logikanya jika rata-rata lebih kecil dari 75 maka akan keluar simbol T atau tidak lulus. Terus if lagi logikanya rata-rata jika sama dengan atau kalau rata-rata lebih atau sama dengan dari 75 maka akan keluar simbol L untuk lulus. Baik, ya, berhasil ya. Ya, Pak. Ya, untuk nilai tertinggi kita bisa menggunakan sama dengan terus max, pilih nilai rata-rata. Untuk nilai rendah kita menggunakan min. Dan yang jumlah siswa yang lulus ini kita menggunakan logika if. Kita pilih yang keterangan lulus atau tidak lulus ini. Kita titik koma. Karena kita mencari yang lulus berarti kita harus yang mengeluarkan huruf L. Kalau dicari yang jumlah siswa tidak lulus, kita bisa merubah huruf L ini dengan huruf T, Pak. baik, ya, benar sekali ya. Nah, untuk yang lainnya bisa memahami kira-kira untuk kelompok 3 ini?
Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Baik. Ya, silakan. Ini sudah selesai, bisa ditutup. Tugasnya nanti bisa dikirimkan ke mana? Classroom, Pak. Classroom. Benar sekali. Maksimal jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 10 malam. 10 malam. Baik. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan kalian ya, dan memberi masukan ya, supaya kalian bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi. Nah, untuk kelompok 1 tadi saya lihat sudah baik rata-rata, dan untuk yang lainnya juga kerjasamanya baik. Kemudian untuk kelompok 2 kerjasamanya juga baik, karena di kelompok 2 ini sudah selesai dan tadi mencoba mencari cara baru ya. Iya, Tapi ternyata cara barunya tidak bisa mensolusikan atau masih ada permasalahan. Jadi itu belum bisa digunakan ya. Kemudian untuk kelompok 3 ini kurang lebihnya hampir sama dengan kelompok 1. Sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, untuk yang lainnya juga supaya bisa maksimal hasilnya, kalian harus berlatih dengan menggunakan data-data yang mungkin hampir sama atau mengembangkannya ya. Baik, anak-anak, yang selanjutnya saya akan melakukan penilaian ya. Penilaiannya berupa kuis. Di situ nanti untuk mengetahui hasil pengetahuan kalian ya. Yang kalian kerjakan nanti ini adalah aplikasinya Quizizz. Nanti saya akan bagikan kodenya. Nah, silahkan menuju aplikasi kuisnya. Ya, baru 2 anak, 3 anak, ya. 4, ya. Sudah bisa pada masuk. Baik, sudah masuk semua ya ini ya. Bisa saya mulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Baik, silahkan dikerjakan kuisnya. Selamat bersaing. Ya. Di soal pertama di sini didului oleh Laila Zakiatul Miskia ya. Nah, ini Reza menjawab 1 salah. Kelihatan di sini ya. Kemudian mereka juga Ari Kulaska juga menjawab salah. Di sini untuk peringkat pertama masih di ya, akhirnya selesai juga, dan Ari Kulaska yang ada kesalahannya ya ini ya. Mari kita lihat skornya. Ya, Sally nomor 2, yang nomor 3 Pinasi, dan untuk juara pertama adalah Laila Zakiatul Miskia. Beri tepuk tangan untuk teman-teman dan untuk kalian. Ya. Baik. Ya. Nah, itu tadi sudah dilaksanakan untuk penilaiannya. Lebih banyak berlatih supaya bisa lebih cepat mengerjakan dan hasilnya lebih baik. Ya. Ya, Pak. Baik. Saya akan menanyakan apa yang bisa diserap materi kita hari ini kira-kira. Dari materi hari ini kami dapat mempelajari mengenai 5 hal, yaitu fungsi sum, max, min, average, dan count if. Untuk sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan nilai data pada rank tertentu. Untuk max digunakan untuk mencari nilai maksimal dari data suatu rank. Untuk nilai min digunakan untuk mencari nilai minimal dari data suatu rank. Untuk average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari data suatu rank. Untuk count if digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu rank menggunakan kriteria dan dapat digunakan untuk perhitungan pada data huruf. Baik, silahkan berikan aplaus, tepuk tangan buat Mbak Sinta sudah merangkum
hari ini ya kegiatannya, dan juga yang lainnya harus diberi aplaus juga karena sudah mewakili dari kelompok masing-masing ya. Jadi semuanya harus saling mensupport ya, supaya bisa saling maju dan bisa saling semangat. Baik, untuk pertemuan kali ini hasil evaluasinya tadi, kemudian kita dapat memahami beberapa yang sudah diringkas oleh Mbak Sinta tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas materi presentasi ya, bagaimana cara menampilkan presentasi yang baik menggunakan aplikasi presentasi ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silahkan disiapkan untuk berdoa. Ketua kelasnya. Perhatian. Untuk mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Pagi, Pagi, Pak. Baik. Karena kita sudah masuk di musim hujan, silahkan menjaga kondisi sebaik mungkin supaya tidak sakit dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Karena di musim hujan ini, apalagi di musim pandemi ini juga, kita sangat perlu menjaga kesehatan kita ya, dan sangat perlu berhati-hati. Baik. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.